Halo semuanya, selamat datang di channel Review Headphone. Di video kali ini kita bakal bahas perbedaan antara iPhone Inter dan iPhone iBox. Buat kamu yang lagi galau mau beli iPhone, tonton sampai habis karena ini bakal ngebantu banget buat ambil keputusan. Jadi, iPhone Inter versus iBox, pertempuran klasik antara harga dan ketenangan pikiran. Gue yakin, banyak di antara kalian yang udah familiar dengan istilah ini. Tapi, kita bakal bahas lebih dalam lagi. Biar kalian bisa ambil keputusan yang tepat sebelum ngeluarin duit buat iPhone impian. Kita bakal bahas mulai dari perbedaan harga, garansi, fitur, sampai pajak dan IMEI. So, stay tune dan siapin cemilan, karena video kali ini bakal padat informasi. Oke, pertama-tama, kita kenalan dulu sama kedua jenis iPhone ini. iPhone Inter, sesuai namanya adalah iPhone yang dibeli dari luar negeri. Biasanya iPhone Inter ini datang dari negara-negara kayak Jepang, Singapura, Amerika Serikat, atau negara-negara di Eropa. Nah, iPhone iBox, sesuai namanya juga adalah iPhone resmi yang dijual di Indonesia, tepatnya oleh distributor resmi Apple di Indonesia, yaitu iBox dan Digimap. Nah, sekarang kita bahas poin pentingnya. iPhone Inter biasanya punya harga yang lebih miring, alias lebih murah dibanding iPhone iBox. Lumayan banget kan, bisa hemat beberapa juta. Tapi, inget ya guys, harga murah terkadang datang dengan konsekuensi. Nanti kita bahas lebih lanjut di poin-poin selanjutnya. Sedangkan iPhone iBox, meskipun harganya lebih mahal, tapi kalian bisa lebih tenang karena dapat jaminan keaslian produk dan garansi resmi. Jadi, kalau ada masalah sama iPhone-nya, kalian bisa langsung klaim garansi ke service center resmi Apple di Indonesia. Intinya, iPhone Inter menawarkan harga yang lebih terjangkau. Tapi kalian harus siap dengan risikonya. Sementara iPhone iBox memberikan rasa aman dan nyaman tapi dengan harga yang lebih tinggi. Pilihan ada di tangan kalian guys. Tapi sebelum kalian memutuskan, simak dulu video ini sampai habis, biar kalian gak nyesel di kemudian hari. Sekarang kita masuk ke medan perang yang paling seru, yaitu harga. Seperti yang udah gue singgung sebelumnya, iPhone Inter biasanya punya harga yang lebih murah dibanding iPhone iBox. Tapi, seberapa murah sih? Nah, selisih harganya bisa bervariasi, tergantung dari tipe iPhone-nya, kondisi barangnya baru atau bekas, dan juga fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Tapi secara umum, selisih harga iPhone Inter dan iBox bisa mencapai 1-3 juta rupiah, bahkan lebih. Lumayan banget kan? Bisa buat beli aksesoris atau nabung buat beli iPhone baru lagi di masa depan. Tapi, inget ya guys, harga murah nggak selalu berarti bagus. Ada beberapa faktor yang bikin iPhone Inter lebih murah. Salah satunya adalah karena mereka nggak kena pajak impor yang sama, kayak iPhone iBox. Selain itu, beberapa penjual iPhone Inter juga mungkin menjual iPhone rekondisi atau black market, yang tentu aja punya risiko lebih tinggi. Jadi, sebelum kalian tergiur dengan harga murah iPhone Inter, pastikan kalian udah mempertimbangkan risikonya dengan matang. Jangan sampai karena pengen hemat beberapa ratus ribu, kalian malah dapat iPhone bermasalah, dan harus ngeluarin uang lebih banyak di kemudian hari. Oke, sekarang kita bahas tentang garansi dan layanan purna jual. Ini penting banget guys, terutama buat kalian yang ngerasa gaptek dan gak mau ribet kalau iPhone-nya kenapa-napa. Kalau kalian beli iPhone iBox, kalian bakal dapat garansi resmi Apple Indonesia selama 1 tahun. Jadi, kalau dalam jangka waktu 1 tahun, iPhone kalian rusak karena cacat produksi, kalian bisa langsung klaim garansi ke service center resmi Apple di Indonesia. Prosesnya juga relatif mudah dan cepat, karena kalian tinggal nunjukin kartu garansi dan bukti pembelian. Nah, kalau kalian beli iPhone Inter, garansinya agak tricky nih. Beberapa iPhone Inter mungkin masih punya garansi internasional, tapi biasanya nggak berlaku di Indonesia. Jadi, kalau iPhone kalian rusak, kalian harus klaim garansi ke negara asal iPhone tersebut, yang tentu aja bakal ribet dan makan waktu lama. Beberapa toko yang jual iPhone Inter mungkin menawarkan garansi toko, tapi biasanya cuma beberapa bulan aja dan cakupannya juga terbatas. Jadi, kalau kalian beli iPhone Inter, kalian harus siap dengan risiko nggak dapat layanan purna jual yang optimal. Intinya, kalau kalian ngerasa butuh rasa aman dan nyaman dengan adanya garansi resmi dan layanan purna jual yang mudah, iPhone iBox adalah pilihan yang tepat. Tapi, kalau kalian ngerasa pede dan bisa handle sendiri kalau iPhone-nya kenapa-napa, iPhone Inter bisa jadi pilihan yang lebih hemat.
Oke, sekarang kita bahas tentang fitur khusus dan kompatibilitas. Meskipun iPhone pada dasarnya sama di seluruh dunia, tapi ada beberapa perbedaan kecil yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian. Pertama, tentang fitur kamera. iPhone yang berasal dari Jepang biasanya punya fitur shutter sound yang nggak bisa dimatikan, alias setiap kali foto pasti bunyi cekrek. Ini karena regulasi di Jepang yang mewajibkan semua HP punya shutter sound untuk mencegah tindakan kriminal. Jadi, kalau kalian beli iPhone Inter dari Jepang, kalian harus siap dengan suara cekrek setiap kali foto. Kedua, tentang jaringan dan frekuensi. iPhone yang dijual di berbagai negara punya dukungan jaringan dan frekuensi yang berbeda-beda. Pastikan iPhone Inter yang kalian beli mendukung jaringan dan frekuensi yang digunakan di Indonesia ya. Ketiga, tentang fitur FaceTime Audio. Beberapa iPhone Inter dari Cina mungkin nggak mendukung fitur FaceTime Audio, karena regulasi di negara tersebut. Jadi, kalau kalian sering pakai FaceTime Audio, pastikan iPhone Inter yang kalian beli mendukung fitur tersebut. Intinya, sebelum kalian beli iPhone Inter, pastikan kalian udah cek dan recheck fitur-fitur yang tersedia dan kompatibilitasnya dengan kebutuhan kalian di Indonesia. Jangan sampai udah beli mahal-mahal, trace stereotipid penting oleh The Biscup. Oke, ini dia nih yang sering dilupain atau malah sengaja dihindari sama beberapa orang yang beli iPhone Inter, yaitu pajak dan IMEI. Pertama tentang pajak. iPhone yang dibeli dari luar negeri, termasuk iPhone Inter, sebenarnya wajib kena pajak impor. Besaran pajaknya bervariasi, tergantung dari harga barang dan kebijakan bea cukai di Indonesia. Biasanya pajak impor iPhone berkisar antara 10% hingga 40% dari harga barang. Nah, beberapa penjual iPhone Inter mungkin menawarkan harga yang udah termasuk pajak, tapi ada juga yang belum. Jadi, sebelum kalian beli, pastikan kalian udah tanya ke penjualnya, apakah harga yang ditawarkan udah termasuk pajak atau belum. Jangan sampai udah senang dapat harga murah, ternyata masih kena pajak di kemudian hari. Kedua, tentang IMEI. IMEI adalah nomor identitas unik yang dimiliki oleh setiap HP, termasuk iPhone. Nah, pemerintah Indonesia mewajibkan semua HP yang beredar di Indonesia untuk terdaftar di database Kementerian Perindustrian. Kalau HP kalian nggak terdaftar, sinyalnya bisa diblokir, dan HP kalian nggak bisa digunakan di Indonesia. Nah, iPhone Inter biasanya belum terdaftar IMEI di Indonesia. Jadi setelah kalian beli iPhone Inter, kalian wajib mendaftarkan IMEI iPhone kalian ke Kementerian Perindustrian. Prosesnya sendiri cukup mudah dan bisa dilakukan secara online. Intinya, jangan sampai karena pengen hemat beberapa ratus ribu, kalian malah bermasalah dengan hukum dan gak bisa pakai iPhone kalian di Indonesia. Oke, kita udah bahas banyak hal tentang iPhone Inter dan iPhone iBox, mulai dari harga, garansi, fitur, sampai pajak, dan IMEI. Sekarang saatnya kita tarik kesimpulan. Jadi, mana yang lebih cocok buat kalian, iPhone Inter atau iPhone iBox? Jawabannya simple, tergantung. Tergantung dari kebutuhan, budget, dan prioritas kalian. Kalau kalian cari iPhone dengan harga yang paling terjangkau, dan nggak masalah dengan segala risiko dan kekurangannya, iPhone Inter bisa jadi pilihan. Tapi, pastikan kalian beli dari penjual yang terpercaya dan udah berpengalaman ya, biar nggak kena tipu. Tapi, kalau kalian cari iPhone dengan rasa aman dan nyaman, garansi resmi, layanan purna jual yang mudah, dan nggak mau ribet ngurusin pajak dan IMEI, iPhone iBox adalah pilihan yang tepat. Meskipun harganya lebih mahal, tapi kalian bisa lebih tenang dan fokus menikmati iPhone baru kalian. Intinya nggak ada yang namanya pilihan yang paling benar atau paling salah. Semua kembali lagi ke preferensi dan kebutuhan masing-masing. Yang penting, kalian udah paham betul dengan segala konsekuensi dari pilihan kalian. Nah, itu dia perbandingan lengkap antara iPhone Inter dan iPhone iBox. Semoga video ini bisa membantu kalian buat nentuin pilihan yang tepat ya. Intinya, nggak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Semuanya punya plus minus masing-masing. Jadi, pertimbangkan baik-baik sebelum membeli ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kamu yang lagi cari iPhone. Sampai jumpa di video berikutnya.